Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sebelum kita mulai DCWT kita pada hari ini, ada berita bahagia dari BitGet, di mana kita berkesempatan untuk mendapatkan, atau lebih tepatnya memperebutkan 50 USD dan 1000 BGB dari event Buka Peti Harta Karun. Seperti yang kita bisa lihat di sini, ya, eventnya berlangsung dari tanggal 19 Juli hingga tanggal 26 Juli. Ya. Dan yang pertama ada Peti Harta Karun. Cukup lakukan peragangan pertama Anda di pasar spot atau futures dan terima hadiah di bawah ini. Ya. Kumpulan hadiah akan didistribusikan secara acak, sehingga peti harta karun yang Anda dapatkan dapat diisi secara random mulai dari 2 USD hingga 50 USD. Dan ada juga 10 BGB hingga 1000 BGB. Total hadiah mencapai 50.000 USD dan 50.000 BGB. Sekali lagi, hadiah akan didistribusikan secara acak. Ya. Yang kedua ada juga total hadiah sebanyak 100.000 USD dan 100.000 BGB. Ambil angka Anda satu angka lagi jauh dan raih salah satu tingkatan volume perdagangan berikut untuk mendapatkan kumpulan hadiah yang sesuai. Jadi intinya apa? Volume perdagangan kalian kalau lebih dari 2 juta USDT, ya, total hadiah bisa mencapai 100.000 hingga 100.000 BGB, ya, 100.000 USD dan 100.000 BGB. Silver, ya, lebih dari 1 juta USDT sebesar ini, dan bronze lebih besar dari 500.000 USDT. Ya, jadi lagi-lagi buat kalian tertarik untuk mengikuti event ini bisa daftar sekarang. Karena event ini sekali lagi untuk pengguna baru di Filipina, Thailand, Indonesia, dan kawasan Timur Tengah. Ya. Dan buat kalian sebelum yang masuk, gua sarankan dulu baca catatan tambahan dan syarat ketentuan. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu berita dari BitGet dan kita akan lanjut ke DCWT. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi meningkat sebesar 2,27%. Dengan total market cap mencapai di 1,09 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin dia kembali meningkat sebesar 2,3% dalam 24 jam terakhir. Dan kita bisa lihat harganya di 23.700-an. Ya, artinya resisten di 23.500 kemarin tembus dan berhasil daily close di atas. That's good. Ya. Nah, tetapi yang cukup membingungkannya adalah data GDP ternyata buruk. Ya. Kemarin forecastnya 0,5, tetapi keluarnya minus 0,9. Ya. Nah, tetapi uniknya cryptocurrency market dan risk on asset lain tetap meningkat. Kenapa bisa seperti itu? Ya. Nah, kalau kita lihat sepertinya ya, yang menyebabkan itu adalah yang ini, yang Janet Yellen. Ya. Dimana kita tahu Janet Yellen kemarin ada statement ya. Statementnya di sini ternyata dia mendinai bahwa Amerika masuk ke resesi walaupun GDP sudah 2 quarter drop atau lebih tepatnya 2 quarter minus ya. Nah, tentunya ini adalah satu definisi resesi yang sudah sering sekali dipakai. Bahkan kalau lo cari di Investopedia, definisi dari resesi adalah GDP yang drop selama 2 quarter berturut-turut ya. Nah, tetapi lagi-lagi ya bukan cuma Jerome Powell. Jerome Powell dan Janet Yellen menyatakan bahwa walaupun technically speaking ini masuknya resesi, tetapi mereka terus point out bahwa labor market dari Amerika Serikat kuat. Ya. Unemployment rate mereka masih rendah. Ya. Dan kalau kita bisa juga, walaupun benar ada sedikit peningkatan, tapi nggak terlalu ekstrim. Ya. Jadi lagi-lagi labor market mereka masih kuat. Dan sepertinya market mungkin melihat statement dari The Feds dan juga Janet Yellen, akhirnya mereka mungkin cenderung berarti kayaknya kita berspekulasi lagi dalam risk on asset. Ya, kita bisa lihat pada faktanya cryptocurrency market semua cenderung naik ya, termasuk untuk Ethereum dia bakal meningkat lebih besar lagi 3,35%, BNB naik sebesar 1,29%, XRP 3,32%, Cardano 0,2 dan seterusnya. Ya, jadi lagi-lagi ini sepertinya memang jujurnya seperti yang gue bilang ya, cukup aneh. Technically speaking, kita sudah masuk resesi ya karena 2 quarter GDP minus dua-duanya ya. Nah, tetapi lagi-lagi kita nggak bisa juga tutup mata bahwa labor markets dari Amerika Serikat masih kuat dan sehat ya. Unemployment rate masih cenderung rendah. Jadi ya penekanan dari The Feds dan Janet Yellen ada poinnya juga ya. Technically recession, tetapi kalau unemployment rate nggak tinggi, berarti harusnya nggak akan terlalu ngefek ke spending orang-orang. Dan kita bisa lihat ternyata market meresponnya positif. Nah, sekarang kita akan masuk dulu ke Bitcoin. Ya. Untuk Bitcoin, seperti pembahasan kita kemarin, dia berhasil daily close di atas dari 23.500. Dimana sebelumnya ini adalah previous high.
Ya, kalau kita lihat di sini sebelumnya dia berhasil tembus pada tanggal 19 dan 20 Juli, membuat suatu high baru, ya, membuat higher high. Setelah itu dia turun, koreksi ke daerah 21.500, sempat tembus, ya, tetapi berhasil di-reclaim dan ini membuat suatu higher low, ya. Nah, higher low dan sekarang kembali membuat higher high. Nah, tentunya buat lo yang sudah sering dengerin DCWT pasti sudah hafal bahwa satu aset yang bullish adalah aset yang membuat higher high dan higher low. Nah, semakin banyak dia membuat higher high dan higher low, semakin bullish aset tersebut, ya. Nah, sekarang selain dari itu mungkin yang ingin gue point out juga adalah volume. Ya, volume dari Bitcoin meningkat, ya. Tanggal 27 ke tanggal 28 kita bisa ada peningkatan. Jadi movementnya ini healthy, ya, sehat. Nggak cuma naik aja tanpa volume yang kuat. Nah, selanjutnya apa PR-nya untuk Bitcoin? Jelas, ya. Kan sudah tembus nih, sudah berhasil daily close di atas dari satu resisten. Nah, untuk mengkonfirmasi ini menjadi support, apa yang harus dilakukan? Jelas, yaitu adalah retest. Ya, dia retest dan mantul. Kalau sampai dia bisa retest dan mantul, ini akan bisa menjadi, ya ini, bisa menjadi satu pertanda bahwa Bitcoin siap lagi lanjut untuk ke higher prices. Tapi kalau tembus lagi ke bawah, ya mungkin saja itu masuknya ke bull trap, ya. Dan kalau kita lihat di 4 hourly chartnya, sebenarnya daerah 23.500 itu sempat dites. Ya, di sini dites, gagal, tembus, karena ada Bollinger Band juga. Akhirnya berhasil tembus setelah beberapa candle setelah itu. Ya, jadi lagi-lagi awalnya sempat menjadi resisten, ya, tetapi ketembus dan sekarang kemungkinan besar lagi-lagi di 4 hourly juga akan retest ini sebagai support. Jadi untuk short termnya, yang penting bagi Bitcoin adalah mempertahankan 23.400-an. Dan berita bagusnya apa secara fundamentalnya, secara newsnya, untuk kemungkinan peningkatan lagi interest rate itu akan terjadi masih cukup lama, ya. Kita bisa cek bahwa CPI ini akan keluar lagi, ya, atau akan ada decision lagi itu kita bisa lihat di sini September, ya. Jadi kita masih punya bulan Agustus yang santai, tidak akan terjadi peningkatan interest rate. Jadi semoga saja dalam break sebulan ini, ya, Bitcoin punya momentum dan punya volume yang cukup untuk bisa naik ke atas dan mengkoleksi support sebanyak mungkin, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk short termnya, ya. Lagi-lagi punya waktu sebulan itu cukup bagus, ya. Nah, sekarang kita akan geser lebih ke makronya, ya, dan kita akan geser ke indeks Bitcoin. Lagi-lagi, ini kita masuk ke minggu berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, minggu ke-7 di daerah MA200 weekly. Dan berita yang bagusnya adalah, sekarang kita technically speaking ada di atas dari MA200, walaupun belum close, ya. Jadi harapan kita secara makronya adalah 3 hari ke depan, Bitcoin bisa mempertahankan harga di atas dari MA200, yaitu di 22.700-an. Atau kalau mau dibuletin, 22.800. Kalau dia bisa bertahan di atas dari situ, ini bisa menjadi suatu pertanda yang baik. Karena kalau kita lihat, ya, sebelumnya pernah juga terjadi skenario yang mungkin nggak se-ekstrim ini dropnya, ya. Tapi sama-sama drop di bawah dari MA200 weekly. Kita bisa ambil contoh di sini di 2015. Bentar, 2015 sedikit lebih belakang, ya. Nah, 2015 di sini kita bisa lihat, walaupun sekali lagi gue tekankan tidak se-ekstrim kondisi sekarang, tapi Bitcoin pernah pernah weekly close di bawah dari MA200 dan pernah beberapa minggu bertahan di bawah. Nah, apa yang terjadi saat dia berhasil reclaim? Saat dia berhasil reclaim dan juga menjadikan MA200 lagi sebagai support, yang terjadi adalah apa? Bitcoin lanjut lagi bull market, ya. Jadi sekali lagi, ya, ini cukup penting untuk kita bisa secepat mungkin weekly close di atas dari MA200, ya, which is sekarang dalam 3 hari lagi kalau dia bisa stay aja di daerah sini, that's really good, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk indeks dolar kita bisa lihat lagi-lagi dia cenderung melemah. Dan yang gue sangat suka adalah apa? Dia reject oleh MA20. Nah, semoga saja MA20 sekarang benar-benar berubah menjadi resisten. Dan dia bisa pelan-pelan turun dan membuat indeks dolar terus-terusan lanjut membuat lower low dan lower high. Ya, lagi-lagi buat lo yang nggak ngerti kenapa kita harus indeks dolar, ini korelasi negatif dengan risk on asset, ya. Lo bisa lihat korelasi di video-video sebelumnya, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Otomatis, ya, Bitcoin naik, Nasdaq, S&P dan Dow Jones pun semua ikutan naik. Ya, mereka sama-sama, kalau untuk semua indeks-indeks saham Amerika Serikat kayaknya sama-sama terpantul kurang lebih di MA50 di daily, ya.
Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan lagi-lagi ya, yang sangat kita harapkan adalah dia membuat satu price action seperti ini ya, di mana indeks dolar membuat lower low, lower high, lower low, dan terus seperti itu ya. Karena lagi-lagi kalau kita ingin mendapatkan bull market seperti di 2020, 2019, dan seterusnya, kita harus juga mendapatkan indeks dolar yang sangat bearish ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Untuk buy limit kita akan bahas di belakang. Dan buat kalian tertarik untuk akumulasi Bitcoin, altcoins, dan lain-lain, jangan lupa untuk bisa menggunakan link refraktif di bawah. Dan jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal, bukanlah financial advice. Tujuannya untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gua untuk lebih mengerti charting. Oke, dan sekarang kita akan geser ke buy limit untuk Bitcoin. Ya, jadi untuk Bitcoin, untuk yang high risk bisa pertimbangkan akumulasi spot di daerah 23.400. Ya, tadi gue bilang 23.500, tapi gue salah buletin ya. Harusnya 23.400 ya. Nah, jadi itu buy limit yang pertama dan masuknya lebih ke high risk. Nah, untuk yang medium risk bisa kalian pertimbangkan untuk buy limit di daerah 21.500 sampai 21.800. Jadi itu adalah price range dari struktur sampai ke MA20 ya. Dan bisa kita lihat ini adalah 3 support yang basically sedang confluence di daerah yang sama ya. Lagi-lagi untuk buy limit kedua di 21.500 sampai 21.800. Yang ketiga, kita harus geser ke sini ya, ke indeks Bitcoin, yaitu di 19.300, dan ini adalah support yang sudah sangat sering kali kita bahas. Secara daily dia sudah berkali-kali menyelamatkan harga Bitcoin, dan di weekly kita bisa lihat dia sudah sebanyak 4 kali menyelamatkan Bitcoin. Ya, jadi bisa dibilang ini adalah main support di bear market kita sekarang. Ya, jadi otomatis itu juga masuk ke buy limit ketiga ya untuk yang lebih konservatif. Technically misalnya yang keempat, tapi udah cukup jauh, jadi lebih baik kita skip dulu aja. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum, dan kita bisa lihat dengan sangat jelas kemarin dia retest daerah 1780 dan literally pas berhenti di situ. Kenapa bisa seperti itu? Lagi-lagi technical analysis works, but as a tool, bukan sebagai dukun pribadi. Ya. Nah, jadi buat kalian yang sudah nunggu-nunggu buat nge-short Ethereum, sekarang mulai kelihatan kesempatannya. Ya. Tetapi gue sarankan, jangan terlalu ambil risiko besar, tunggu konfirmasi. Konfirmasi seperti apa? Ya, kita tunggu sampai dia terjadi rejection di sini. Ya. Dia ke reject, turun. Nah, retest keduanya baru kita short di sini. Ya. Jadi jangan langsung main asal nge-short kalau kena harganya doang. Ya. Jadi tunggu terjadi benar-benar ada momentum yang bearish. Nah, otomatis kalau kalian sudah dapat posisi di situ, kalian bisa TP, pertimbangkan di MA20 atau bisa juga di MA50 ya. Nah, dua itu bisa menjadi titik untuk take profit. Otomatis makin ke bawah semakin lebih beresiko ya. Untuk spotnya, sekali lagi buat kalian yang mungkin merasa portofolio kalian kurang Ethereum ya, salah buat portofolio di bull market kemarin, boleh pertimbangkan untuk spot di MA20 atau 50 ya. Nah, di waktu bersamaan, andaikan Ethereum bisa menembus 1780 dan menjadikan ini sebagai support, ya, atau kini nih kurang lebih ya secara visualnya. Tembus, retest ini sebagai support. Nah, buat kalian yang mungkin Ethereum-nya udah oke nih, ya, secara portofolio udah oke, lu bisa pertimbangkan untuk akumulasi lagi secara spot, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Lagi-lagi secara struktur, it's looking good. Oke, dan selanjutnya kita akan geser ke Atom atau Cosmos. Dan kita bisa lihat sekarang lagi-lagi dia ke-reject di daerah resisten yang sama ya. Jadi resisten ini sudah pernah sekali mereject harga Cosmos di tanggal 23 Juli ya. Ini awal terbentuk tentunya. Awal terbentuk, besoknya langsung ke-reject ya. Nah, jadi sekarang sayang ini masih menjadi resisten. Nah, tetapi buat kalian mungkin yang sudah menunggu posisi short, ini bisa menjadi peluang ya. Lagi-lagi gue sarankan jangan terlalu ambil risiko besar, tunggu sampai terjadi konfirmasi ya, retest baru nge-short ya untuk memastikan bahwa ini memang resistennya cukup kuat. Dan juga mungkin bisa pertimbangkan juga volume. Kalau volume terus turun, tentunya bagus buat posisi short ya. Nah, jadi kalau kalian dapat posisi short di daerah sini, 11 dolar lebih 5 sen ya, bisa pertimbangkan untuk TP di MA20 untuk yang konservatif, atau buat kalian yang lebih agresif bisa pertimbangkan di 9 dolar ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short. Untuk spotnya, ya tinggal dibalik saja, bisa pertimbangkan di MA20 atau juga bisa di 9 dolar. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan sekali lagi kalau kita lihat, sekarang Cosmos masih ada di price range antara 9 dolar ke 11,05. Ya. Jadi tinggal kita lihat mana yang mana yang akan break duluan, ya apakah akan break up atau break down. Ya.
Lagi-lagi kalau sampai dia bisa tembus lagi ke atas, ya bagus. Berarti dia kembali lagi membuat suatu higher high. Karena kalau kita lihat sejak tanggal 18 Juni lalu, secara struktur Atom termasuk ke altcoins yang bagus. Secara konsisten membuat higher high, higher low, higher low, dan seterusnya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Oke, dan selanjutnya Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa lihat overall it's looking good. Ya, yang pertama gue ingin point out adalah volume. Untuk volume dari Polkadot kita bisa lihat sejak tanggal 26 Juli lalu sampai sekarang masih terus meningkat seperti tangga naik ke atas. Ya, that's good. Artinya apa? Volumenya mendukung kenaikan harga. Ya, yang sering kali terjadi apa? Harga naik tapi volume gak jelas, naik turun, ujung-ujungnya ke reject. Ya. Nah, yang kedua adalah kita bisa lihat bahwa kemarin walaupun secara pattern dari candle ini membuat bullish spinning top, tapi dia berhasil daily close di atas dari high sebelumnya, ya, alias dia membuat satu higher high. Nah, sekali lagi itu adalah satu pertanda dari aset yang kemungkinan besar akan bisa reversal, ya. Nah, jadi itu adalah pertanda kedua yang bagus. Nah, tetapi jangan lu paksakan buy atau akumulasi di sini, ya. Nge-buy atau nge-long di sini nggak bagus tentunya, ya. Karena kalau kita lihat, ya nggak ada support tertentu. Ya, jadi buat kalian yang ingin akumulasi Polkadot atau nge-long gitu ya untuk short term, mungkin bisa pertimbangkan andaikan dia sudah golden cross dan MA20 sudah mendekat. Ya, tapi untuk akumulasi jangka panjang, gua masih belum terlalu pede ya karena walaupun volume udah semakin baik, tapi masih cukup jauh dari summer low. Ya, dan bisa dibilang masih stuck di price range yang kurang lebih mirip-mirip sejak Juni ya. Jadi untuk akumulasi jangka panjang tunggu dulu aja. Tapi buat kalian yang ingin posisi short atau posisi long yang bukan posisi short tapi posisi long untuk short term mungkin bisa pertimbangkan kalau terjadi golden cross dan MA20 menjemput ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Untuk short kita hold dulu aja karena secara overall kayaknya belum terlalu oke, belum ada setup yang sangat bagus. Ya, dan kalau seandainya kita mau paksakan short di struktur sini juga terlalu dekat dengan support. Ya, jadi secara risk reward belum terlalu bagus. Oke, dan selanjutnya Phantom. Untuk Phantom kita bisa lihat bahwa kemarin dia masih ke reject oleh dari 34 sen. Nah, tinggal pertanyaannya apakah hari ini dia akan berhasil daily close di atas atau tidak. Ya, tentunya masih ada 20 jam lagi ke depan. Kalau masih ke reject, nah itu bisa terbuka satu peluang untuk nge-short. Ya, tapi lagi-lagi bahasnya besok aja kalau sampai dia beneran ke reject. Ya. Nah, jadi untuk sekarang Phantom buat lu yang megang posisi short kemarin di sini ya, saat dia ke reject di tanggal 20 Juli, harusnya udah kena TP di sini ya. Tapi kalau lu belum kena TP, berarti lu ya bandel, nggak ngikutin trading plan ya. Lagi-lagi ini pentingnya kalau kita udah punya trading plan, stick with it, jangan digeser-geser terus ya. Nah, jadi untuk sekarang yang mungkin tersisa adalah akumulasi secara spot. Bisa kalian pertimbangkan antara di 30 sen sini atau di MA20 yang basically sama-sama di 30 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Dan untuk posisi shortnya nanti kita update lagi besok. Apakah dia beneran ke reject lagi oleh 34 sen atau tidak. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Solana. Dan untuk Solana kita bisa lihat bahwa lagi-lagi dia masih ketahan oleh $44 lebih 42 sen. Jadi ini adalah satu struktur yang sebenarnya terbentuk awalnya sebagai support ya. Pada tanggal 12 Mei ya, dia menjadi support. Tetapi tembus di tanggal 26 Mei, sempat lagi sedikit reclaim tapi nggak ada volume yang cukup besar, akhirnya jebol lagi ke bawah dan mulai menjadi resisten yang cukup kuat sejak tanggal 6 Juni ya. Nah, jadi sekarang tinggal kita lihat apakah Solana bisa menemukan momentum yang cukup dari MA20 supaya bisa tembus $44 lebih 42 sen dan kembali membuat suatu pola higher high dan higher low ya. Nah, andaikan dia reject lagi di sini, tentunya ya seperti yang di atas ya. Kita tunggu kalau dia sampai di rejection dan retest kedua kita bisa pertimbangkan untuk short ya. Kalau nggak ada konfirmasi ya jangan dipaksakan ya. Dan berita bagusnya kalau untuk secara spotnya ya, dia secara volume meningkat, jadi harusnya peningkatan harga ini legit ya. Dan untuk akumulasi spotnya kalian bisa pertimbangkan di MA20 atau di 50 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Dan sekali lagi, secara struktur not bad untuk Solana. Ya, mungkin nggak sebagus beberapa yang lain, tapi lagi-lagi masih cenderung membuat higher high dan higher low. Oke, dan selanjutnya BNB. Dan berita bagus untuk BNB, kita bisa lihat tanggal 27 berhasil reclaim 263,6 alias summer low dari BNB. Dan berita bagusnya kemarin dia retest 263,6
dan kembali lagi ke atas atau terpantul. Volume juga terus meningkat. Overall, it's all looking good. Ya. Nah, jadi buat kalian yang sudah mungkin dari kemarin tuh, aduh pengen akumulasi BNB. Ya, sekarang waktu yang cukup oke, ya. Lagi-lagi lu bisa pertimbangkan untuk akumulasi BNB di harga 263,6, ya. Nah, selain dari itu, mungkin harapan kita adalah secepat mungkin MA20 bisa menjemput harga BNB dan terpantul di 20, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB, dan lagi-lagi secara struktur BNB masuk ke salah satu altcoins yang bagus, ya. Dia membuat higher high, higher low, higher high, higher low secara konsisten, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Kalau untuk nge-short, ya jujurnya andaikan dia tembus 263 pun, ya, gua nggak terlalu sarankan karena MA20 sudah terlalu dekat. Jadi secara risk rewardnya nggak bagus, ya. Berbeda kalau di sini. Di sini masih ya not bad lah. Walaupun nggak the best, tapi not bad. Tapi kalau sekarang udah terlalu tipis, jadi mendingan skip aja kalau posisi short, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.